Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat logaritma. Sebelum ke sifat-sifat logaritma, kita harus tahu dulu apa itu definisi atau pengertian dari logaritma itu sendiri. Nah, apabila ada A pangkat C sama dengan B, itu bisa kita ubah menjadi bentuk logaritma, yaitu menjadi A log B sama dengan C, di mana A itu adalah basis, B itu adalah numerus, dan C itu pangkat. Nah, ketika akan mengubah ke dalam bentuk logaritma, itu ada syaratnya, di mana A atau basis itu lebih dari 0 atau bernilai positif, dan A itu tidak sama dengan 1. Kemudian sedangkan syarat untuk numerus atau B ini adalah bernilai positif atau lebih dari 0. Contohnya, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Itu diubah menjadi bentuk logaritma itu menjadi 2 log 8 sama dengan 3. 3 itu kita dapat dari 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Itu cara mudahnya ya. Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, yaitu adalah 2 pangkat 3. Kemudian 2 pangkat 4 sama dengan 16. Diubah jadi bentuk logaritma menjadi 2 log 16 sama dengan 4. Cara mudahnya 2 pangkat berapa yang hasilnya 16, yaitu 2 pangkat 4, jadi hasilnya adalah 4. Kemudian lanjut, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Diubah ke bentuk logaritma menjadi 3 log 81 sama dengan 4. Cara mudahnya 3 pangkat berapa yang hasilnya 81, yaitu 4. Berarti hasil dari 3 log 81 itu adalah 4. Lanjut, kemudian sifat-sifat logaritma. Yang pertama itu A log A sama dengan 1, di mana basis A yang di atas ini dan numerus yang A ini itu sama nilainya. Contoh, 2 log 2 sama dengan 1. Basis dan numerusnya itu 2. Kemudian 3 log 3 sama dengan 1. Ini juga basis dan numerusnya 3, sehingga 2 log 2 dan 3 log 3 itu hasilnya adalah 1. Kemudian sifat yang kedua yaitu A log 1 sama dengan 0, di mana basis A ini itu lebih dari 0 atau positif, dan numerusnya itu bernilai 1 ya. Kalau di sini berarti itu dipastikan jawabannya 0. Contohnya, 2 log 1 sama dengan 0. Basisnya 2, numerusnya 1, hasilnya 0. 3 log 1 sama dengan 0. Basisnya 3, numerusnya 1, dan jawabannya 0. Lanjut, untuk sifat yang ketiga, yaitu A log B ditambah A log C itu sama dengan A log B dikali C, A log BC ya. Berarti kalau ada penjumlahan logaritma seperti ini, maka bisa kita singkat menjadi A log B kali C, numerus B dan C-nya itu kita kali. Kemudian contohnya 2 log 32. Nah, kalau seperti ini adalah bentuk dari yang ini, A log BC, sedangkan 32 itu adalah hasil perkalian dari 4 dan 8. Sehingga kita bisa ubah ke dalam bentuk yang ini, yaitu A log B ditambah A log C. Berarti ini 2 log 32 itu sama dengan 2 log 8 ditambah 2 log 4. Nah, setelah itu kita ini 8 dan 4-nya itu kita jadikan pangkat paling kecil, yaitu 2 log 2 pangkat 3 ditambah 2 log 2 pangkat 2. Nah, karena ini numerusnya ada pangkatnya, yaitu 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2, maka 3 pangkat 3 ini kita pindah ke depan. Di sini, di depan 2 log 2, berarti
3 dikali 2 log 2, yang ini juga sama, 2-nya dipindah ke depan, di depan 2 log 2, berarti 2 dikali 2 log 2. Di mana 2 log 2 ini tuh nilainya adalah 1. Berarti 3 kali 1 ditambah 2 kali 1. 3 kali 1 tambah 2 kali 1. 3 kali 1 itu 3, 2 kali 1 itu 2. Berarti 3 ditambah 2 dan hasilnya adalah 5. Jadi hasil dari 2 log 32 adalah 5. Kemudian lanjut untuk sifat yang keempat, yaitu A log B ditambah A log C sama dengan A log B per C. Bedanya dengan sifat yang ketiga ini, kalau yang sifat ketiga itu adalah ditambah. Kalau yang keempat dikurang. Nah, kalau ditambah ini berarti numerusnya dikali. Kalau pengurangan berarti numerusnya dibagi. Depan bagi belakang, yaitu A log B itu di depan, C itu di belakang, berarti B dibagi C. Berarti contoh 2 log 16 dikurangi 2 log 4. Nah, ini bisa langsung 2 log, basisnya udah sama, tinggal kita B per C ya. Ini berarti 16 bagi 4. 16 bagi 4 itu adalah 4, jadinya 2 log 4. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Yaitu pangkat 2. Hasilnya 2. Nah, atau cara mudah untuk contoh ini, misalnya 2 log 16 dikurangi 2 log 4. Ini 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Yaitu 2 pangkat 4 ya. Berarti kita simpan angka 4. Kemudian 2 log 4 itu berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Yaitu 2 pangkat 2. Berarti 4 dikurangi 2 adalah 2. Jawabannya juga sama. Lanjut, sifat yang kelima. A log B pangkat C sama dengan C kali A log B. Apabila numerusnya ada pangkat, berarti pangkat numerus kita pindah ke depan, yaitu di depan A log B, berarti C dikali A log B. Sama dengan ini ya, C kali A log B. Kemudian contoh 2 log 64. Nah, kalau ini 64 harus kita jadikan menjadi pangkat terkecil. Maksudnya pangkat paling sederhana, yaitu menjadi 2 log 2 pangkat 6. Karena numerusnya ada pangkat, maka pangkat numerus kita pindah ke depan. Nah, jadinya 6 dikali 2 log 2, di mana 2 log 2 adalah 1. Berarti 6 dikali 1 sama dengan 6. Berarti hasil dari 2 log 64 adalah 6. Lanjut, sifat yang keenam, yaitu A pangkat P log B pangkat Q sama dengan Q per P dikali A log B. Nah, di sini basis dan numerusnya itu sama-sama berpangkat atau memiliki pangkat. Nah, kalau keduanya memiliki pangkat, maka pangkatnya kita keluarkan terlebih dahulu, yaitu mulai dari belakang, kemudian baru depan. Berarti belakangnya baru ke depan, Q, kemudian yang baru P. P-nya di bawah Q. Berarti jadinya seperti ini. Q, kemudian yang P ini, P. Jadinya Q per P sama dengan dikali A log B. Langsung saja ke contoh. Nah, ini 16 log 4. Karena ini masih belum prima, jadi kita harus jadikan pangkat yang paling terkecil atau paling sederhana, yaitu 2 pangkat 4 log 2 pangkat 2. Nah, ini ada pangkatnya semua, basis dan numerusnya. Maka harus kita keluarkan dulu dengan cara 2 ke depan dulu, kemudian 4. Berarti 2 per 4 dikali 2 log 2, di mana 2 log 2 ini hasilnya adalah 1, berarti 2 per 4 kali 1 adalah 2 per 4. Nah, 2 per 4 itu masih bisa disederhanakan, yaitu setengah ya. 1 per 2, 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Berarti setengah kali 1 juga bisa. Berarti jawabannya itu setengah, sama aja ya.
Kemudian lanjut untuk sifat yang ketujuh, yaitu A log B sama dengan 1 per B log A. Berarti ini bisa diubah. B-nya menjadi basis, A-nya menjadi numerus, berarti B log A, tapi ada satunya, 1 per. Nah, langsung saja ke contoh, yaitu 4 log 2. Nah, kalau 2 log 4 itu kan hasilnya 2, tapi kalau 4 log 2 berapa? Kan agak kesusahan. Jadi untuk mempermudah itu bisa kita ubah seperti bentuk yang ini, yaitu 1 per 2-nya jadi basis, 2 log 4 jadi numerus, 4, 2 log 4, berarti 1 per 2 log 4. Nah, 2 log 4 itu 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Yaitu 2 pangkat 2, berarti hasilnya 2 kan? Berarti jawabannya setengah ya. Lanjut untuk sifat yang ke-8. A log B dikali B log C dikali C log D sama dengan A log D. Nah, ini panjang, tapi aslinya ini cuma simple, sederhana. Nah, ini kita coba lihat. Ini B ketemu B, C ketemu C, nah stop ya. Dan seterusnya maksudnya. Berarti kalau udah B ketemu B, C ketemu C, kalau udah ketemuan, nah ketemuan seperti ini, itu nanti kita ambil yang paling depan dan paling belakang, yaitu A log D. Nah, contoh ya. 2 log 4 dikali 4 log 16 dikali 16 log 4. Ini udah ketemuan ya. 4 ketemu 4, 16 ketemu 16. Berarti caranya sama seperti yang sifat ke-8 ini, yaitu yang paling depan dan paling belakang. Berarti jawabannya itu 2 log 4. Nah, hasilnya 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Yaitu 2. Berarti jawabannya 2. Mudah ya. Kemudian yang ke-9. A pangkat A log X sama dengan X. Berarti ini A itu kan basis yang A ini. Berarti basisnya itu memiliki pangkat, berpangkat. Nah, kalau basisnya memiliki berpangkat dan itu basisnya itu nilainya sama, kan ini AA, berarti otomatis ini sama ya. Nah, kalau basisnya sama berarti jawabannya langsung X, langsung numerusnya ini. Contoh, 200 pangkat 200 log 300. Nah, ini angkanya besar, tapi jawabannya simple dan mudah banget. Nah, yaitu ini A basis dipangkatkan. Berarti ini basisnya sama pangkatnya ini udah sama. Berarti tinggal jawabannya X. X itu ini 300. Berarti jawabannya adalah 300. Mudah banget ya. Kemudian sifat yang ke-10, yaitu A log B sama dengan X log B per X log A. Nah, itu apabila A dan B nggak mau jadi basis, sehingga basisnya kita harus menentukan dulu. Ini X ini basisnya kita harus tentukan dulu. Nah, ini kita bagi ya per dari yang belakang, yaitu B, kemudian baru yang depan, berarti B. X log B dibagi X log A. Contoh saja langsung. Diketahui 2 log 3 sama dengan M dan 3 log 5 sama dengan N. Hasil dari 5 log 12 sama dengan ... Nah, ini sudah diketahui logaritma, ada yang sudah diketahui logaritmanya. Kemudian yang harus dicari adalah 5 log 12. Kita jawab. 5 log 12 sama dengan, kita ubah menjadi bentuk ini, yaitu X log dari belakang, X log 12, kemudian yang depan, X log 5, berarti X log 12 dibagi X log 5. Kemudian kita cari X. Nah, cara nentuin X-nya gimana? Nah, kita lihat dari yang udah diketahui logaritmanya, yaitu 2 log 3 sama dengan M dan 3 log 5 sama dengan N. Nah, di logaritma ini, kan ini logaritmanya ada 2.
kita cari ada angka apa aja, yaitu ada angka 2, 3, dan 5. Di mana ini angka yang paling sering muncul itu adalah 3. Yaitu ini 3, ini 3. Jadi X kita ambil angka yang paling sering muncul, yaitu 3. Nah, berarti ini menjadi 3 log 12 per 3 log 5. Setelah itu, 12-nya ini belum prima ya, maka kita jadikan prima dulu. Berarti kan 12 itu 3 kali 4. Berarti ini 3 log 3 kali 4 per 3 log 5. Dimana ini kan ada perkalian ya, ini numerusnya perkalian. Maka itu bisa kita ubah menjadi penjumlahan tadi, sifat keberapa ya. Nah, berarti ini menjadi 3 log 3 ditambah 3, ini maaf di sini. Ini salah ya. 3 log 4 dibagi 3 log 5. Nah, setelah itu 3 log 3 ditambah 3 log, ini bukan 22. Maaf ya, ini 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Ini salah, 22 ini salah ya. Ini jadinya ini bukan 2, tapi pangkat 2. Kemudian yang ini bukan di sini, tapi ini di sini 3 log 4 gitu ya. Nah, setelah itu kita cari ini kan 3 log 3 ditambah 3 log 2 pangkat 2 per 3 log 5. Kemudian ini, nah 3 log 3 itu hasilnya adalah 1. Ini 1. Kemudian 3 log 2 pangkat 2. Nah, ini kan ada pangkatnya, ini numerusnya berarti pangkat 2-nya kita ubah ke sini. Nah, berarti ini 2, kemudian dikali 3 log 2 dibagi. Nah, ini kenapa bisa N? Nah, ini bisa N karena 3 log 5. 3 log 5 itu adalah N. Nah, maaf, ini juga ada yang salah. Ini bukan 3-nya bukan di sini, tapi di sini 3 log 2 pangkat 2. Nah, ini N ini kita dapat dari 3 log 5 sama dengan N. Nah, setelah itu kita lanjut. 1 ditambah 2 kan tadi ini tadi kan 1 tambah 2 dikali 3 log 2. Nah, ini 3 log 2 itu bisa, kan ini 2 log 3. Ini adanya 3 log 2. Maka kita ubah menjadi 1 per 2 log 3. Nah, 1 tambah 2 dikali 1 per 2 log 3. Nah, kemudian dibagi N. Sedangkan 2 log 3 ini tadi adalah, nah ini 2 log 3 itu adalah M. Berarti ini 1 plus 2, ini 1 per M karena 2 log 3 diketahuinya tadi M. Nah, ini udah hasilnya, tapi untuk lebih mudahnya kita bisa kali M semua. Nah, ini bisa dikali M. Ini dikali M. Ini juga dikali M. Nah, setelah itu yang atas kali M, yang bawah kali M. Ini 1 kali M sama dengan M. 2, 1 per M dikali M, ini M-nya coret-coret, jadinya 2 kali 1 sama dengan 2, per N dikali M sama dengan MN. Berarti ini adalah hasil terakhirnya. Nah, ini adalah hasilnya ya, teman-teman. Nah, ini adalah sifat-sifat dari logaritma. Mudah. Kemudian ada contoh soalnya nih. Contoh soalnya banyak banget, tapi saya kasihnya satu-satu aja. Nah, nanti untuk lebih jelasnya bisa dilihat lagi ya videonya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan,
dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.